Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dosa besar yang ke-41. Ya, dosa besar yang ke-41 membenarkan dukun atau ahli nujum. Ya, di masyarakat kita itu ada dukun, ada tukang ramal, ada orang pintar. Ya, wong pinter kan. Dari mana sampean? Dari wong pinter. Wah, koyo apa pinter ya? Berapa IPK-nya ketika kuliah berapa kan gitu ya. Kemudian tes IQ-nya berapa. Jadi kok disebut orang pintar kayak gimana? Ya ini kan timbul tanda tanya, kok bisa orang pintar kayak gimana? Kuliahnya dulu IPK-nya berapa? Tes IQ-nya berapa? Taib, di sini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan datang ke dukun, cuman datang tok, mendengar perkataan mereka sudah dosa besar, apalagi membenarkan dan mempercayai. Datang tok, iseng-iseng gitu ya, itu dosa besar. Kecuali kalau kita datang ke dukun untuk membongkar kesesatannya, itu silakan. Kalau kita punya ilmu, ya, punya hujjah, kita datang ke tempatnya dukun, kita bongkar kesesatannya, itu silakan kalau kita mampu. Karena itu amar ma'ruf nahi mungkar, itu pahalanya besar. Tapi kalau datang ke dukun malah nanya-nanya, ya itu sudah jatuh dalam kabair, dalam dosa-dosa besar yang harus kita waspadai. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Ya. Jadi dukun itu mereka tuh nggak punya ilmu. Mereka tidak tahu hal-hal yang gaib. Dukun itu seperti itu. Karena keyakinan orang Islam yang mengetahui hal-hal yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang mapan. Jangan diotak-atik. Ya. Jadi kalau ada orang itu datang ke dukun seolah-olah naudzubillah orang ini ragu. Ya, di sana ada selain Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Ya, padahal kita sudah yakin hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita cintai, nabi yang kita harapkan syafaat beliau enggak tahu hal yang gaib. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat Allah, malaikat Jibril enggak tahu hal-hal yang gaib. Ya. Ya, lah kok ada ternyata orang itu datang ke dukun atau yang semisalnya dengan anggapan dukun ini tahu hal-hal yang gaib di masa yang akan datang. Ini kan berbahaya. Bahaya dari sisi akidah ya. Bahaya dari sisi akidah, keyakinan. Ya, makanya di sini Al-Imam Adz-Dzahabi, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Ya. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi juga menyebutkan inna ba'dad dhanni ism. Sesungguhnya sebagian prasangka-prasangka itu adalah perbuatan dosa. Inna ba'dad dhanni ism. Karena yang dilakukan dukun itu dia menduga-duga. Ya, membuat prasangka-prasangka begini-begini. Itu kalau kita ikuti ya, itu adalah perbuatan dosa. Inna ba'dad dhanni ismun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jin ayat 26 dan ayat 27, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah, Rabb yang mengetahui hal-hal yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Maka dia tidak memperlihatkan, memberitahukan kepada seseorang pun tentang hal-hal yang gaib tadi. Illa man irtada mir rasul, kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Ya. Jadi ada rasul-rasul yang diridhoi oleh rasul, yang semuanya rasul diridhoi oleh Allah itu dikasih tahu beberapa hal gaib, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Bahkan Nabi SAW itu kan pernah makan daging yang dikasih racun ya, kan begitu. Seandainya Nabi tahu hal yang gaib, kan Nabi nggak mungkin makan daging tersebut. Nabi nggak tahu, jadi beliau disuguhi daging
daging kambing dimakan sama beliau. Beliau nggak tahu kalau di situ ada racunnya kecuali setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau daging itu dibuat bicara. Ya. Nabi SAW kalau beliau perang itu beliau pakai baju besi, bawa senjata, karena beliau tidak tahu hal yang gaib. Seandainya beliau tahu, oh saya pasti menang dalam peperangan ini, ya sudah, nggak usah pakai baju besi, nggak usah pakai apa-apa, datang begitu aja. Toh kan sudah tahu nanti menang, tapi nggak tahu. Beliau perang ya perang, beliau doa, minta diberikan pertolongan, beliau berperang pakai baju besi rangkap, bawa senjata dan sebagainya. Ya, ini menunjukkan beliau alaihi salatu wassalam itu beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Ya, Nabi Sulaiman beliau kerajaannya luar biasa. Rakyatnya Nabi Sulaiman itu dari bangsa binatang, dari jin dan sebagainya. Tapi Nabi Sulaiman tidak tahu hal yang gaib. Beliau tidak tahu apa yang terjadi di negeri Sabak, kan begitu ya. Kalau kita lihat kisahnya Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman tahu tentang negeri Sabak, di sana ada seorang ratu yang menyembah matahari. Itu dari siapa? Dari yang burung hudhud kan. Jadi ini menunjukkan Nabi Sulaiman tidak tahu hal yang gaib. Oh ternyata di negeri sana itu ada seorang ratu yang menyembah matahari. Akhirnya burung ini hudhud ini ngasih kabar kepada Nabi Sulaiman. Ya. Jadi para nabi dan para rasul, orang-orang pilihan, manusia-manusia mulia, mereka tidak tahu hal-hal yang gaib. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya man ata arrafan au kahinan. Arraf ini tukang ramal. Au kahin itu dukun. Ya, fasaddaqahu bima yaqul. Kemudian dia membenarkan, mempercayai, mantuk-mantuk gitu ya. Biasanya kalau kita mantuk-mantuk, oh nggih. Itu kan membenarkan. Ya. Walaupun ya itu dari segi bahasa kan, oh nggih, oh kita kasih tahu gini-gini. Wah ini bahaya. Nurut ini. Ya, fasadda, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh tukang ramal tadi, membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur atau kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kok bisa ada orang Islam datang ke dukun kemudian membenarkan dukun, padahal Al-Qur'an sudah mengabarkan yang tahu ghaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dan di sisi Allah kunci-kunci perbendaharaan ilmu ghaib. Ya, la ya'lamuha illahu. Ya, Nabi juga mengabarkan seperti itu. Lah ternyata ada orang datang ke dukun kemudian mantuk-mantuk membenarkan, ini dia telah mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Qur'an dan diturunkan oleh Allah berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensinya seperti itu. Jadi arraf ini ya, arraf itu kata para ahli ilmu, arraf itu tukang ramal. Misalnya tukang ramal ini mengaku mengetahui hal-hal yang gaib dengan menggunakan isyarat-isyarat, misalnya lihat jari tangan gitu ya. Dilihat, oh nanti kamu rezekinya kayak gini. Nanti rezeki jodohmu kayak gini. Dilihat dengan apa? Bahasa tangan misalnya. Ya. Atau tukang ramal itu dia tahu kalau barang ini dicuri di sini. Bahkan gitu polisi kan nggak perlu kerja. Iya, nggak perlu kerja, capek-capek. Ini kan bahaya seperti ini, Pak. Itu kan ramal itu orang yang mengaku mengetahui tentang sesuatu yang menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau menunjukkan tempat barang yang hilang, ya, atau yang semisalnya. Ya, tukang ramal atau disebut ahli nujum, peramal nasib dan lain sebagainya. Ya ini tukang ramal biasanya lihat apa tangan-tangan seseorang atau apa yang semisalnya lah. Ya itu kalau dukun, ya dukun ini adalah orang yang mengambil informasi dari syaitan yang mencuri pendengaran dari langit. Ya. Atau dapat dikatakan dukun ini adalah orang-orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau memberitahukan tentang perkara-perkara yang tersimpan dalam hati seseorang. Ya ini dukun ya hampir mirip ya, dukun, tukang ramal, paranormal atau orang pintar atau yang semisal dengannya. Jadi ini ancamannya keras para jemaah, ini ancamannya besar. Kalau orang itu datang ke dukun atau tukang ramal kemudian membenarkan. Ya.
Kemudian Nabi SAW bersabda, yaqulu Allahu azza wa jalla, Allah berfirman dalam diskusi, asbaha min ibadi mu'minun wa kafir. Di pagi hari itu ada di antara hambaku yang beriman, ada hambaku yang kafir, kata Allah. Faman qala mutirna bi fadlillahi fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Barang siapa yang mengucapkan, jadi kalau kita hujan, turun hujan ya, hujannya reda, maka kita mengatakan mutirna bi fadlillah. Hujan ini turun karena karunia dari Allah. Maka fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Maka itulah orang yang beriman kepadaku dan dia tidak beriman, dia kafir kepada bintang-bintang. Wa man qala mutirna bi nau'i kada fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Barang siapa yang mengatakan kita hujan ini turun karena ada bintang ini, bintang ini, bintang ini, maka ini dia kafir kepadaku, kata Allah, dan dia beriman kepada bintang-bintang tersebut. Ya. Ini juga pentingnya bagi kita menisbatkan turunnya hujan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan hujan. Ya, Allah yang menurunkan hujan. Setelah hujan itu reda, maka kita membaca mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Yaitu yang disunahkan oleh Nabi kalau hujan itu reda selesai, mutirna bi fadlillahi wa bi rahmati. Hujan ini turun karena karunia dari Allah dan karena rahmat darinya. Ya, karena rahmat darinya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian dia nanya-nanya, ya, nanya-nanya, kemudian dia benarkan, ya, kemudian dia benarkan apa yang dia tanya tadi, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ya. Jadi orang ini tetap harus salat, tapi salatnya enggak diterima. Salatnya sah, dalam artian sah itu enggak harus mengqadha, enggak harus diulang. Salatnya sah, cuman enggak ada pahalanya. Ya, ini kan rugi. Ya, ini orang yang rugi kalau dia salat ternyata salatnya tidak bernilai ganjaran. Disebabkan karena orang tadi itu mendatangi dukun atau tukang ramal. Ya. Termasuk dalam hal ini adalah membaca zodiak. Ya, membaca apa? Zodiak. Dulu kan ada bintang-bintang Aries, Sagittarius gitu ya. Pisces dan sebagainya. Itu kalau kita baca hukumnya hampir sama dengan mendatangi para paranormal. Kalau kita benarkan, ya ancaman tadi berlaku kepada kita. Ya. Karena itu kan ramalan-ramalan yang dibuat oleh seseorang yang dia mengklaim mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, mengklaim mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, maka kalau dulu kita pernah melakukan hal itu, ya kita taubat kepada Allah SWT, karena mungkin kita dulu enggak tahu. Ya, kita baca zodiak ini, zodiak itu, sio ini, kalau orang itu sionya ini begini, ini adalah hal-hal yang erat dengan dunia perdukunan, dunia klinik dan lain sebagainya. Ya. Adapun membaca zodiak ini ada beberapa rincian ya. Kalau cuma sekedar membaca zodiak atau membaca ramalan bintang walaupun tidak mempercayainya dan tidak membenarkannya, itu tetap haram. Membaca tok tanpa meyakini, membenarkan, itu berbuat sesuatu yang diharamkan. Ya, dia sholatnya tidak diterima 40 hari. Sholatnya, ya membaca tok, enggak membenarkan, iseng-iseng baca, lihat-lihat, itu termasuk dosa besar. Dosa besar ini kata para ulama itu hal yang diharamkan. Ya, mocotok itu diharamkan. Ya, dan itu mengakibatkan sholatnya tidak diterima 40 hari tadi. Sholatnya tidak diterima 40 hari. Kemudian rincian yang kedua, kalau dia membaca dan membenarkan, meyakini isi ramalan zodiak tadi, maka dia telah dianggap kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Ini ancamannya mengerikan, ancamannya besar. Ya. Oleh karenanya seorang muslim dan muslimah itu sibuk mempelajari agama, belajar. Ya. Kemudian doa, ikhtiar sama tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kita enggak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Jangankan masa yang akan datang, besok aja kita enggak tahu. Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan setiap orang itu tidak tahu apa yang diusahakan esok hari. Jadi jangankan lusa, pekan depan, bulan depan, kita besok aja hari Ahad itu kita enggak tahu apa yang terjadi, enggak tahu kerja. Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Dan seseorang tidak tahu apa yang dia lakukan, dia usahakan esok hari, enggak tahu. Ya sudah, kita cuma doa, minta keselamatan, ya, minta istiqomah, kemudian ikhtiar semampunya. Sudah, setelah itu tawakal. Ya enggak usah bingung masa depan kayak gimana, enggak usah bingung. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha hidup. Ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha kaya, Allah Maha kuasa. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jauhkan. Kalau ada SMS atau WA tentang ramal-ramal, sudah jauhkan. Ya. Bentengi juga anak-anak kita, keluarga kita, bentengi dari hal-hal sampah seperti itu semuanya. Sampah akidah yang meracuni akidah. Ya, karena akan membuat akidah kita rapuh nantinya. Kita kurang tawakal sama Allah Subhanahu wa taala karena kita percaya termakan dengan ramalan-ramalan tersebut. Ya. Ini tadi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, "Man iktabasa syu'batan minan nujum, iktabasa syu'batan minas sihir." Barang siapa yang mengambil sesuatu dari ilmu nujum, maka dia telah mengambil sesuatu dari salah satu jenis dari ilmu sihir. Ya. Maka di sini intinya seorang muslim itu harus tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya, mencukupi hajat-hajatnya. Ya. Kalau ada barang hilang, ya datangnya ke polisi, jangan datang ke paranormal orang pintar nanya di mana. Jangan, itu bahaya, membahayakan akidah. Ya, membahayakan akidah. Kalau sudah barang hilang, ya sudah, kita kewajiban melapor polisi. Kalau sama polisi nggak diurus, ya sudah, kan begitu. Biasanya orang itu kalau kita lihat komentar-komentar netizen itu kan, kalau kehilangan motor sudah relakan aja, ngurus ke polisi malah belum tentu dapat lagi dan sebagainya. Sebagian orang kan seperti itu. Ya sudah. Ya, maka enggak perlu lah. Dan itu diharamkan ya, datang ke paranormal, tukang ramal, orang pintar untuk menanyakan barang yang hilang, menanyakan nasib masa depan kayak gimana. Ya, ini diharamkan. Dosa besar ya, bukan dosa kecil tapi dosa besar.